MRG itu ya. Boleh ya, itu MRG. Jadi features gallery ya jadi akuisisi features gallery oleh MRG. Tadi si JP sudah memutuskan hubungan dengan features gallery ya. Ya artinya kalau udah ditipu begitu, dan itu kan sampai sekarang ada di websitenya. Lu nipu gua lu. Pokoknya udah deh putus kita gitu. Nah, tapi setelah dia diakuisisi oleh MRG, lalu dia apa? Si JP ini jadi IB-nya MRG. Tadinya dia IB-nya Features Galleria, lalu Features Galleria sudah diambil MRG, sekarang si JP jadi IB-nya MRG. Apakah ada di antara kita yang merasa ini sebuah kejanggalan atau hal yang biasa mungkin? Janggal, Mas. Janggal, ada yang bilang janggal, ada yang bilang normal, coba silakan, boleh, nggak apa-apa, itu kan opini aja. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi menggantikan website Features Galleria, ya kan? Jadi Features Galleria itu sudah diambil. Oke. Nah, jadi muncul pertanyaan saya, ini kok si JP dulu the only IB of Features Galleria memutuskan hubungan, dan pada saat itu juga Features Galleria jadi ini ya, jadi scam, udah hilang gitu. Saat itu udah hilang. Maksudnya kelihatan dari apa historinya sih gitu. Nah, saya melihat ya Features Galleria sudah nggak timbul lagi gitu. Karena orang nggak suka dengan dia. Karena orang kan pro dengan siapa? Si JP ini. Waduh, JP ini dikadalin nih sama Features Galleria. Nah, padahal ini traders yang sangat hebat, profitnya luar biasa. Betul sekali. Nah, jadi setelah itu Features Galleria menghilang, lalu diambil oleh MRG. Nah, si JP setahu saya dia mengajar, apakah TF Kampus, ada sih kesaksiannya di di Kaskus dan beberapa yang lain. Dan walaupun YouTube-nya orang bilang 2020 baru YouTube, tapi sebelumnya dia sudah ngajar juga. Dan ya setahu saya dia kaya sih dari postingannya sih, saya nggak lihat uangnya. Oke. Oke, lalu jadi ada saya jadi pingin mencari lebih lagi. Nah, saya mau tunjukin yang lain lagi. Tunggu ya. Jadi tadi saya sudah gunakan tools untuk melihat history. Saya gunakan, ya maksudnya melihat history website, lalu melihat traffic pakai Ahrefs, melihat ya sebenarnya siapa yang membicarakan, asalnya dari mana, yang kita tunjukin itu tadi ada Blibli misalnya, Gojek, kita bisa tahu, oh ini sebenarnya adalah, kita bisa menduga lah gitu, di mana gitu. Coba saya harus ya sebentar. Sebentar. Nah, sebentar. Jadi kalau kita mau buat website, itu ada kok yang mengatur. Ya. Mana ya? Kok jadi nggak ada kelihatan? Oh ini. Ada kok yang mengatur website itu. Domain misalnya namaku.com, tokopedia.com, itu dibeli dan itu ada yang ngatur. Yaitu ICANN. Maka, ya lookup misalnya. Nah, ini ICANN.org. Jadi kita bisa lihat Features Gallery ya. Oke. Saya cek sana-sana. Oke.
Kalau saya lihat ini saya ingat Sunton loh. Ya kan? Sunton kan begitu scam udah. Aneh juga mereka. Ingat ini saya lihat ini jadi ingat Sunton saya. Oke. Kita coba cari siapa sih pemilik ini. Itu adalah harus yang terbuka gitu. Kalau bisa sembunyi-sembunyi nanti siapa yang semua orang ngaku-ngaku lah. Nah, featuresgalleria.com, name servernya, maksudnya servernya di mana, alamat itunya dan lain sebagainya. Ya, pembelian 2008 ya di create, lalu 2022 expire. Ya, bulan 7. Oke. Jadi di sini datanya, walaupun ini adalah data privacy, ya, data privacy, maksudnya disembunyikan datanya, tetapi artinya kita bisa kontak dia dan ada tujuan kenapa dibuat privacy. Nah, tapi data ini ketika dibeli ini harus terpublish, dan mengenai privacy, orang menyembunyikan data itu belum terlalu tenar di awal banget. Di awal banget itu belum terlalu tenar. Di 2008 misalnya pembuatan ini belum terlalu begitu. Tapi sekarang ya itu sudah gratis untuk fasilitas privacy. Maksudnya misalnya sebenarnya abuse kontak. Nah, silahkan kontak ini. Padahal ini bukan kontaknya Features Gallery, tapi kontaknya register. Ini public domain registry. Kalau nggak salah ini India ini. Ya. Jadi kalau kita kontak ke sini ini mau nanyakan mengenai Features Gallery ya, gitu kira-kira gitu. Jadi tetap yang punya domain kita bisa kontak, tetapi harus dengan melalui mereka. Nah, gitu. Itu namanya jadi dibuat privacy. Dulu itu berbayar, tapi sekarang kebanyakan gratis, kecuali di beberapa penjual domain masih gratis. Nah, lalu yang tadi itu, misalnya nih di 2008 nih kita beli domain, itu ada yang simpan. Nah, seperti tadi website itu ada yang simpan toh, ada yang simpan. Bukan hanya satu yang simpan, tetapi saya tunjukkan tadi adalah arsip.com. Ya. Lalu ini ada yang simpan juga histori siapa pemilik, gitu ya. Nah, yang menggunakan ini lihat ini Apple, Cisco, Google, ya. Dan ini biasanya not alone in the fight against cybercrime. AT&T juga, ya kan? Mereka pakai ini untuk pengecekan mereka gitu. Artinya ya ini bukan website asal-asal lah. Lalu saya cari tahu lah mengenai featuresgalleria.com. Siapa sih ini historinya? Siapa sih yang buat ini? Lalu saya cari tahu 2021. Lihat update-nya, itu update gitu ya. Update. Banyak update-nya ya. Karena memang bisa dibarui. Lalu quiz record September 2011. Register.com. Oke. April 2017. Oke. Lihat ini, registrar name. Siapa itu? Hah? MRG? MRG. Oke. Berarti Features Galleria apakah MRG? Bisa jadi. Jadi Features Galleria itu menurut informasi dari Whois XML API yang datanya sudah pasti dari Icon, ya lembaga dunia yang mengatur domain, yang disimpan dari saat ke saat walaupun diubah ya. Jadi kita lihat histori pengubahan tadi. Mereka menunjukkan bahwa ya itu dulu itu diregister ada oleh MRG. Begitu. Nah, setelah diregister oleh MRG, lalu dipakai lanjut oleh. Jadi gimana ini hubungannya? Saya jadi bingung nih. Nah, ini yang perlu kita tanyakan, gitu. Seandainya mereka ada, ya kita tanyakan. Kalau mereka bilang bahwa Whois XML API ini mengada-ada, salah, ya boleh juga sih. Ya, mungkin juga HSBC, ya, yang lain-lain ini pada salah nih Google ini kok pakai data yang semantik ya. Lihat ini, untuk security ya mereka perlu ini. Oke. Jadi kita lihat suatu broker Features Galleria yang dibeli atas nama MRG di sini, Macrage Group, lalu
si JP menjadi ID-nya, the only ID menurut history dari website, menurut history yang kita lihat tadi, yang Google, ya karena Ahrefs itu menggunakan data Google, salah satunya begitu. Lalu si JP ini dikadalin sama Features Galleria dan putuslah hubungan kita. Nah, setelah putus hubungan kita, lalu Features Galleria diakuisisi oleh MRG, lalu si JP menjadi IP dari MRG. Oke. Sampai di sini dulu, mungkin ada pertanyaan. Ini adalah data, kalau testimoni, ya saya nggak bisa bawa, walaupun ada yang memberi testimoni, ya itu teman saya dan lain sebagainya, itu kan data aja lah kita lihat gitu. Kan ini kan kita bertanya, apa sih maksudnya ini? Itu. Karena kalau itu jadi benar, ya, kalau itu jadi benar, maka ya dia kan sudah tunjukin bahwa dia bisa mengatur harga. Dan maksudnya dia bisa demokan ya gitu ya. Dia bisa demokan bahwa dia bisa mendemokan perubahan harga. Padahal dia ID. Kok bisa dia pakai apa ya? Meta Trader Manager ya namanya. Meta Manager. Kok dia punya gitu? Meta Manager Pak. Ya. Itu apa ID punya Meta Manager? Enggak Pak. Cuma sistem CRM aja yang biasanya punya seperti itu. Oke. Nah, jadi NQL 5 mengkonfirmasi bahwa bisa kok history trading itu modifikasi. Dan ada broker yang diterminate dari NQL 5 karena itu. So, ya, mari kita respon. Coba silakan. Mau haters, mau follower, enggak peduli. Data aja, kita bicara ini deh. Bicara kepada objektif gitu. Gitu. Oke, silakan. Saya coba cek dulu ya. Bagus, dari mana tiap judulnya selalu orang mukanya selalu mendewakan dia, mau sebagus apapun kalau caranya kayak gitu bisa memang kontennya ada isinya, tapi cara penyampaiannya enggak banget saya pribadi. Oke. Satu bendera dengan gema, oke, dan mereka musuhan dan saling sindir saat pecah kongsi. Perang dingin, saya nggak tahu tuh. Seperti kalah jauh dulu. Jualan itu kecap nomor 1. Oke. Bagaimana dia diakuisisi untuk diperbaiki? Bisa direview, TF, pakai asuransi 100%, dana kembali jika candle-nya atau brokernya melakukan kesalahan. Nah, kalau ada yang bilang di asuransi ya, siapapun yang mengatakan di asuransi, kalau candle-nya melakukan kecurangan, kemana dibandingkan? Ya kan gitu, harus ada pembanding. Kalau candle saya beda dengan broker ini ya, itu kan bisa. Kan? Tapi kalau beda, nah kemana kita harus bedakan, bandingkan? Karena kalau beda 10 pips, ya nanti kalau dibilang wajar, ya apa dasar kita untuk ngomong? Ya kan? Betul Pak. Apa kasusnya apa? Gitu. Oh iya, satu lagi, ada si data dari Bapeti menunjukkan bahwa MRG adalah ASCAP gitu. Dan setahu saya si JP ini dulu kerja di ASCAP. Harusnya itu nggak rahasia ya, karena dia sendiri pun bilang pernah dia kerja di ASCAP. Pernah dia sebagai dealer. Oke, ada data Bapeti ini. Nah, ini PT MRG berjangka, jadi berganti nama kah atau diakuisisi atau bingung lah saya kurang paham yang begini. Pokoknya gampang aja kalau mau seperti itu Pak, gampang aja. Sorry, gimana? Gampang aja Pak, kalau seperti halnya kalau white labelnya aja itu dibuatkan. Oh, oke. Iya. Nah, sangat janggal. Enak aja lihat orang. Jadi guys, white label itu semacam dulu pernah punya masalah atau banyak komplain dan sebagainya, intinya bermasalah dah. Dan untuk menutupi masalah itu, kita bisa perbarui atau update. Ya gitu-gitu, itu istilahnya white label. Jadi bersih lagi, semacam kayak kertas udah banyak tintanya ini, terus dihapus untuk menghilangkan tinta itu. Ya meskipun
ada beberapa yang nggak bisa dihapus, tapi kan intinya kertas ini balik putih lagi gitu loh. Mulai dari awal lah intinya begitu guys. Oke, lanjut. Disanjung-sanjung terus, oke? Iya, nggak kalah jauh dari JP segi ilmu, tapi kalau dari segi omongan besar yang bergema. Jangan-jangan, nah ini saya baca komen ini ya. Normalnya kalau sudah ditipu ngapain mau bareng-bareng lagi? Nah, kok mau balik lagi? Nah, kalau merasa ditipu harusnya bisa sounding di YouTube. Jadi konten sih, Pak Kaji, ketidur. MRP primer, jadi mengerikan. Oke, quiz generate data sesuai yang disubmit oleh user pembeli. Jadi ya tidak mungkin salah. Iya betul, memang ya begitulah harusnya. Kalau bisa salah gimana? Kalau beli domain atau membuat website ya beli ya gitu. Cuman dulu banget itu seingat saya bayar itu untuk quiz protection. Kalau sekarang beli domain udah langsung proteksi, kita susah untuk nyarinya siapa gitu. Tapi untuk kepolisian tentu itu harus terbuka. Kenapa GG disindir? Ya rich guru, ya, terserah mereka mau saling sindir. Kalau yang bergema juga mau direview, boleh, mudah kok untuk mereview yang begini. Kan ini cara untuk si Anu, yang turun cara yang berbeda ya berbeda lagi. Makanya ya, saya bilang ada kan yang nawarin apa itu broker Global Premier Asia, apa itu satu lagi Zentrade, BlaFX. Mereka kan tawarin 4 broker ya, yaitu yang Net 59 itu, yang sudah dikatakan oleh Bapak itu ilegal, itu kan nawarin 4 broker mereka. Nah, saya bisa buktikan bahwa itu bukan 4 broker. Ya tentu dengan cara berbeda lagi. Saya buktikan bahwa itu bukan 4 broker. Saya bisa buktikan bahwa siapa pembuatnya gitu. Saya bukan siapa orangnya, tapi saya bisa buktikan bahwa bukan saya lah. Kita bisa buktikan dengan data publik. Ini kan data publik tadi, cuman yang tidak tahu ya tidak melihatnya gitu kan. Search di Google nggak semudah itu. Nah, jadi yang 4 broker itu yang ditawarkan itu, nah ini pertanyaan berikutnya, seandainya mereka mau, apakah ke-4 broker itu sebenarnya adalah satu? Nah itu, seandainya mereka mau itu saya buat. Dan kalau bisa sih penggemar setianya mari gitu. Ya tinggal ini aja saya, maksudnya itu sungguh itu salah. Kan malah jadi terbukti banget, apalagi seperti sekarang ini bisa bebas ngomong kan ya gitu. Berarti ini lebih fokus ke brokernya ya Pak. Nah bukan lebih fokus ke brokernya, kita lihat aja sama-sama. Dulu setelah MK5 apa harus pakai broker Features Galleria? Nah walaupun nggak pakai Features Galleria, tetapi kalau mereka ini sebenarnya adalah dia, maka kan sudah ada niat yang tersembunyi kan gitu. Tapi saya ingat yang bisa profit waktu itu adalah Features Galleria, harus di Features Galleria. Tapi ini testimoni, mungkin saja saya salah. Jadi bukan itu menjadi data. Oke. Lalu saya lanjut. Kalau di YouTube dia bilang bandingkan dengan data Bloomberg dan Reuters. Gimana cara bandingin? Kenapa mesti ke situ? Kok susah-susah amat? Ke data rata-rata broker aja. Saya ada upload di YouTube untuk menunjukkan bahwa setiap broker harusnya sama harganya. Next topic, unboxing yang bergema. Ya boleh juga. Mudah kok. Ya. Mudah. Kok seandainya dia mau ya, maksudnya kita lebih enak sih bicara langsung gitu. Lanjut saya baca lagi, semoga yang bergema mau ikut nimbrung. Nah, kalau harga dimanipulasi di MK5 harusnya bisa dideteksi MK5 dong Pak. Dan harusnya broker sudah nggak bisa dimasukin di MK5. Loh, itu kan setelah, saya nggak tahu apakah kapan gitu. Lah, kalau ketika terjadi langsung dideteksi, ya berarti nggak ada yang akan di-remove. Tadi kan kita baca ada di-remove karena mengubah.
Recording in progress. Sorry, saya sempat putus tadi. Lanjut. Oke. Nah, kita ini aja lah kita buat saya. Ya, biar selalu teringat kita dengan Sunton. Sorry, saya akan share lagi. Nah, ini features Galeria yang dulu ini yang sudah sama dengan Sunton sekarang. Ya, maksudnya mirip-mirip lah tampilan websitenya. Gitu maksudnya. Oke. Saya bilang nanti gitu, coba nih. Sunton Effect. Sudah di blok. Ya, kalau ini sih parking domain, jadi di parking lah. Gitu. Nah, saya baca lagi. Menarik juga nih baca-baca ini. Jadi lucu juga. Terus kita pensi aja dari trading itu, Pak. Jadi, kalau saya bilang gini, gimana sih untuk mengetahui traders yang jujur? Nah, ini dari perspektif saya. Ini bisa salah, ya tergantung. Silahkan pikirkan gitu. Karena untuk ini tidak ada data gitu. Jadi, saya bilang, seorang yang sudah hebat trading, yang ribuan persen, yang sudah katanya sejak tahun 2011 sampai sekarang profit, nggak perlu ribut gitu, nggak perlu ribut. Lo kok lo masih ribut, bilangin bahwa gue ini seorang trader, itu malah jadi pertanyaan. Nah, tapi itu kan hanya opini tadi. Nah, bagaimana untuk membuktikan? Minta aja investor password sama account-nya. Udah gitu. Mau di broker dia boleh, nggak apa-apa. Kan kita langsung bisa bandingin nanti the real price di broker lain. Tapi kalau dia nggak pernah munculin itu, dia hanya bilang-bilang, lalu setelah itu disuruh orang lain ngelihat layar HP-nya di video, lalu setelah itu yang muncul ke kita hanya editan, ya kita, ya tadi ada Bapak yang menyaksikan itu. Bahwa itu bisa. Tapi nggak usah pun kita tahu mengenai mengedit history, tapi mengedit video kita tahu, ya bisa kita buat itu. Kalau si yang bergema atau si yang JP atau siapapun sudah menunjukkan investor passwordnya, udah itu sudah sah. Walaupun dia dulu menipu, ya itu kan orang bisa bertobat toh. Orang bisa bertobat. Tapi harusnya kalau orang sudah bertobat, jangan lagi pengakuan tadi itu muncul di websitenya, dihapuslah itu. Gitu kan? Kalau muncul di website, dulu saya dikerjain sama si ini, masih itu diceritain. Ya saya jadi pertanyaan, lu masih nipu atau enggak gini? Atau berpura-pura atau enggak gitu? Nah, orang bertanya nih, emang orang dirugikan apa? Nah, ini kita sudah tahu, kita sudah sama-sama paham bahwa ada broker yang kalau user rugi atau trader rugi, uang itu masuk ke broker. Betul ya? Betul. Misalnya apa? Misalnya Sunton, ya itu aja yang masih baru. Berarti walaupun kesaksian-kesaksian lain banyak, kan? Nah, kalau begitu, kalau ternyata features Galeria ini adalah milik seseorang dan ada akun banyak yang sudah dirugikan, ya kan tadi itu rugi itu 50%. Hampir 50%. Kalau dirugi, berarti udah di-termination, di-close. Uangnya kemana? Ya kan gitu. Kalau brokernya adalah broker curang. Broker Sunton. Berarti ada dong dirugikan. Nah, kalau yang sekarang gimana? Nah, gini. Iya sih, saya juga bingung masalah uang trading yang kita depositkan tuh ke broker. Nah, kalau kita loss, uang yang ada di broker tuh larinya kemana? Apa ada di broker, dimakan broker, atau dikirim ke luar negeri ke penyedia market liquidity? Aku nggak paham. Realnya itu nggak paham. Ya mungkin nanti Sohui ini bisa membuka forex yang sebenarnya. Apa itu transaksi forex? Soalnya kan ada yang bilang semakin besar margin kita, seperti halnya master luar negeri itu,
George Soros katanya, yang bisa membangkrutkan bank dunia, Inggris, dan sebagainya. Anggap aja dia punya uang 1 triliun dolar ya. Trading di forex dia sell. Dia tekan sell nih. Katanya prinsipnya forex tuh ngikut margin yang tertinggi. Berarti kan turun tuh harga market, anjlok ke bawah. Nah, yang di bawah ada yang buy misalnya. Kayak kita yang pakai cuma modal $100, $1.000, $10.000. Kita pakai lot 0,1, lot 01, lot 1, itu kan mentoknya segitu. Dia kan MC nih kalau nggak pakai stop loss. MC, trader kecil itu kan MC. Nah, terus ketika George Soros itu cut profitnya anggap udah $1 miliar sampai di harga sekian cut profit. Nah, yang saya bingungin itu, yang buat bayar George Soros itu siapa? Uang dari mana? Trader kecil tadi yang loss, yang MC itu, apa mampu buat bayar profit dia? Kan nggak masuk akal kalau misal prinsip forex itu ikut margin yang paling besar, seperti halnya George Soros, $1 triliun sell. Nah, terus yang bayar profitnya dia itu siapa? Meskipun udah trader receh, MC, tapi kan nggak cukup buat profitnya dia. Nah gitu, yang masih saya bingungin. Semoga Soho ini bisa membongkar unboxing forex yang sebenarnya tuh seperti apa sebenarnya. Apakah ini ladang perjudian? Apakah forex itu the real jual beli uang untuk mengambil keuntungan dari selisih kurs? Nah, itu yang nggak paham. Kita profit, kita weekday dari broker, kita depo 10.000, WD-nya $1 juta. Uang dari mana yang buat bayar profit kita yang ada di broker? Logikanya gitu, yang saya bingung itu. Apa dia minta pusatnya sana buat ngirimin uang $1 juta ke kita? Itu yang nggak paham, yang masih tanda tanya sampai saat ini untuk saya. Oke, kita lanjut yang sama seperti pembahasan kali ini oleh Soho ini. Ini bisa saya bilang. Kalau misalnya ini lebih aman lagi. Sebenarnya yang tadi sudah aman. Kalau Sunton itu paling ya sudah jelas nggak aman, tapi kok diikutin. Broker kasih signal, lalu brokernya scam. Ya, aduh, aneh sekali sebenarnya orang ikut itu. Tapi oke. Ada yang kedua, yaitu ada sebuah broker, lalu ada seorang IB. IB ini memperkenalkan broker. Lalu IB ini kerjasama dengan broker ataupun satu dengan broker. Lalu IB ini membuat transaksi, memberikan signal, lalu orang ikut, lalu loss karena dicurangin broker. Nah, jadi berarti si IB dia apa? Dizolimi kan gitu. Si IB kan dizolimi. Aduh, kita dizolimi nih, dibilang ke para traders yang lain yang follower. Nah, tapi ada lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah begini. Ada sebuah broker. Lalu ada IB memperkenalkan broker itu. Lalu si IB ini membuat copy trade. Mencari orang-orang, oke, para master, ayo sini. Kalian kalau hebat trading, tunjukin, nanti orang lain akan mengcopy kalian. Sudah? Nah, muncullah namanya taruhlah si Acong. Muncullah namanya si Acong. Wah, ini hebat ini si Acong ini. Tapi kan kita sebagai follower nggak tahu itu si Acong itu siapa. Ya kan yang memverifikasi adalah ya si IB yang membuat sistem copy trade. Lalu tiba-tiba nanti si Acong ini ternyata rugi, loss gitu. Taruhlah nggak MC, 30%. Ya sama aja kan gitu, 30% uangnya bisa masuk ke ya bukan ke IB, ya tapi ke broker. Tapi kalau sama itu semua ya. Nah, artinya si Acong bisa dituduh menjadi kambing hitam. Acong ini nggak beres. Kau DD-mu sudah 30%, udah close akunmu, udah tarik-tarik. Masuk lagi ke siapa? Ke si Aceng gitu.
ya misalnya ya gitulah. Jadi artinya itu bisa, saya bilang bisa, bukan sudah pernah terjadi. Artinya di mana peluangnya bisa rugi ya di situ. Kalau orang itu, misalnya kalau seseorang itu sudah memang terbiasa memanipulasi, bisa memanipulasi. Recording stopped. Recording in progress. Sorry, putus lagi, tapi percayalah ini bukan karena si JP. Ya, sorry. Oke. Jadi dari situ kita sudah bisa membuka kemungkinan gitu. Oke, saya baca lagi seterusnya. Aduh, masih banyak yang nggak saya baca ini, sorry lah, karena banyak juga chatnya. Oh, TF itu broker ngap kerjasama sama Pak William. Berarti ada master yang salah. Ketik lot, jadi 22 lot itu juga permainan ya, yang viral di YouTube. Lebih tepatnya di-hire Pak oleh broker. Di-hire oleh broker ya. Nah, ya. Boleh kita di-hire oleh broker dan dikemas dengan CT atau PAN dan sebagainya lah. Iya. PAM-nya kan bisa. PAM-nya bisa kan tuh. Kita nggak tahu deal-dealingnya di beberapa di belakang ketika omset sudah berapa. Seperti itu Pak. Iya. Oke. Ini ada Mas Imam ternyata yang biasa pakai, itu tadi tools yang saya pakai itu untuk CEO. Oke, bagus. Oke, saya baca lagi. Kalau ada nih pesan yang tidak saya baca dan mau bicara silakan ya. Oke, saya baca lagi. Sindir. Kalau di YouTube dia bilang bandingkan dengan data Bloomberg. Oh iya, sampai situ tadi. GG dan JP satu kongsi kali manajemen konflik biar rame semua. Ya, ini ada pendapat bahwa si yang bergema dan si JP itu satu kongsi dan dibuat konflik, ya kayak artis-artis lah gitu ya, jadi rame gitu ya. Ya, itu komplit katanya. Ya, itu kan apa namanya, opini aja. Kalau harga dimanipulasi dengan kelima harusnya bisa. Oke, sudah tadi. Urus perut diri sendiri aja bos. Oke, ini nih. Urus perut diri sendiri aja bos, nggak perlu urus perut orang lain. Kalau ada yang merasa dicurigain, komplain aja, sounding. Nah, kalau mau jelas buka kesalahan orang lain, kenapa nggak langsung undang orang MK5 sekalian? Nggak apa hubungannya, nggak mesti ke situ pun nggak apa-apa. Ya, kalau sudah terjadi scam, ya kita nggak usah cerita ya. Tapi artinya ini bukan saya bilang bahwa mereka ini sekarang mau menipu, enggak. Tapi saya tunjukin data, begini loh gitu. Dibandingkan dengan data pengakuan yang di websitenya, ya kan? Dia bilang dia tipu. Jadi apa hubungannya? Kan kita lihat semua datanya tadi. Iya betul, kontaknya itu sinkron dari Future Gallery berubah ke MRG dan siapa-siapa yang dibawanya tadi itu siapa-siapa orangnya. Kelihatan kok Pak. Iya. Lah katanya mau unboxing ya terserah deh. Ya jangan disuruh live nih Mas Mars aja ini. Ini juga malah nama baik orang dan perusahaan ini juga masalah nama baik orang. Ya kalau nama baik, kalau baik namanya nggak akan ini masalah loh. Tinggal dijawab aja. Kan itu dulu tuh Features Galleria salah nulis nama, harusnya Features Galleria yang ditulis, tapi malah ditulis MRG gitu. Ketika beli domainnya gitu kan bisa kita pahami bahwa itu nggak jelas. Jualan boleh bos, tapi jangan nipu orang, mikir kasihan. Nah, ya. Jadi ada nggak yang belum mengerti potensi yang bisa merugikan? Ada nggak yang belum mengerti? Kalau data yang kita lihat ini sebenarnya benar-benar itu yang terjadi gitu. Ya walaupun sebenarnya sulit sih, kalau bukan itu yang terjadi ya sulit juga berpikir. Ada nggak? Nggak mungkin lah gitu. Ada nggak? Coba. Nah, kan bebas nih ngomong.
Kemungkinan ada Pak. Tapi ya misalnya Mars AJ nggak apa-apa bicara aja Mas gitu. Tapi kita ini harus kepada objektif atau konteksnya kita bicarain ya gitu. Kalau misalnya jangan urus orang lain, urus perut, nah itu nggak masuk ke konteks. Nggak betul, nggak masuk konteks itu. Ya kan? Lebih penting link MQL5 atau akun investor Pak. Oh oke. Akun investor lebih penting karena buat saya nih tahu MQL sedikit, saya bisa mudah untuk menganalisa. Kalau link yang di MQL5, kita agak sulit untuk mengatur karena misalnya nih kapan dia order, kita nggak bisa langsung lihat. Sebenarnya dibuka 3 bulan aja deh, dibuka 3 bulan. Nah saya yakin nih kalau dia berani membuka 6 bulan, stop YouTube-nya sekarang, dibuka live investor passwordnya dibuka selama 6 bulan lalu dia trading. Mungkin bukan hanya 10 kali lipat orang ikut, 100 kali lipat barangkali. Jadi ngapain mesti sibuk nyari-nyari pelatihan dan lain sebagainya, udah dibuka. Jadi kita ini yang ngurusin perut orang lain ini jadi diamlah mulut. Tapi saya bilang juga bukan berarti dia nggak bisa trading ya. Dan prinsip-prinsip trading yang dia jelasin itu bagus, banyak yang bagus saya lihat. Nah, jadi kelihatan dia memang orang yang trading for living gitu. Tapi saya sendiri bukan trading for living ya, tapi saya juga tahu ilmu itu semua. Kenapa? Karena sudah lama saya bikin EA dan orang jelasin begini. Jadi saya bisa uji sih. Oh iya, itu yang bagus. Dan saya juga baca buku misalnya. Jadi saya tahu prinsip-prinsipnya dan itu yang diajarin itu betul gitu. Tapi kalaupun seseorang mengajarkan yang betul, ya kita juga harus ingat sebuah prinsip atau cara untuk menangkap mangsa kan racun masukin keju. Kalau racun masukin ke batu ya mana ada mangsa dapat. Tapi kalau racun masuk keju ya bisa. Tapi bukan berarti saya bilang dia masukin racun ya. Maksudnya jangan kita buat bahwa kalau dia ngajarin ada yang baik gitu, enggak juga menjadi sebuah pembenaran untuk seluruhnya gitu.